Aku mau cerita loh, sabar dulu. Jadi 2000, saya lupa 2000 berapa, saya koma karena kecelakaan. Terus memang di taman Kak, memang di taman. Tapi yang saya baru tahu tadi ternyata penjelasan Kakak tadi masih ingat loh katanya kan masih ingat. Sementara saya di situ nggak ingat sama sekali Kak. Aku mau cerita loh, sabar dulu. Jadi 2000, saya lupa 2000 berapa, saya koma karena kecelakaan. Terus memang di taman Kak, memang di taman. Tapi yang saya baru tahu tadi ternyata penjelasan Kakak tadi masih ingat loh katanya kan masih ingat. Sementara saya di situ nggak ingat sama sekali Kak. Saya di situ hanya Enggak, berarti enggak Firdaus itu. Oh, berarti bukan Firdaus ya? Belum lah, kau belum mati. Kalau mati kau baru ke sana. Kau udah mati enggak? Iya sekarang masih hidup. Itu koma bukan mati. Nanti Tapi kalau udah tempatnya- mati baru ke sana. Berarti tempat itu bukan Firdaus ya kemarin itu ya? Enggak lah, entah taman apa pun yang kau lihat itu enggak tahu aku. Tanyalah sama Tuhan. Ya, entahnya tuh taman-taman di Kanada sana kemana gitu. Namanya juga lagi koma kan, pasti ada aja itunya. Nanti setelah gitu. mati baru Firdaus itu, gitu loh. Iya. Jadi semuanya berkumpul di Firdaus. Baru ketika Tuhan datang yang kedua kali baru bersama-sama kan Kak ya? Jangan kau bilang koma udah ke Firdaus kau. Iya. Ya karena semua baju putih Kak. Semua baju dan yang paling hebat itu pohon yang sangat besar tuh ada Kak. Dan semuanya pohonnya besar raksasa semua. Mungkin itu hanya mimpi atau hanya halusinasi ketika koma. Alam bawah sadar Tapi- mungkin. Tapi ingatan itu sampai detik ini enggak bisa hilang. Jadi Lalu apa buah dari ingatan itu? Apakah itu buahnya membuatmu semakin kudus, semakin mengikuti kemauan Tuhan, semakin hidup dalam pertobatan, atau apa? semua yang Kakak bilang tuh memang menuju ke sana buahnya, tapi belum sekental seperti yang Kakak sampaikan. Tapi tetap udah mengarah ke sana karena dulu langsung ditempeleng Tuhan karena baru keluar dari rumah dukun nggak? Pulang dari rumah dukun langsung ditempeleng. Jadi kecelakaannya tabrak T, ya kan? Ya udah, langsung nak tempeleng. Habis itu, ya pokoknya ndak ingat lah. Tahu-taunya terbaring ya. Cuman yang aku lihat kecelakaan ndak ingat. Semua polisi bilang itu kecelakaan tabrak T segala macam kejadian begini-gini. Tapi aku ndak ingat sama sekali. Yang aku ingat hanya di taman itu. Dan terakhirnya sebelum pulang lagi ke bumi itu memang ada 3 raksasa turun tinggi benar, cahayanya terang sekali luar biasa, semuanya langsung berlutut dan nama aku disebut Jaya Martuharianja, pulanglah katanya. Lalu di tempat bersimpu seperti orang Jepang bersimpu duduk berlutut itu tanah yang aku berlutut itu berlobang sesuai ukuran aku dan Kakak tahu roll belakang gitu. Jadi berguling-guling ke belakang akhirnya jatuh langsung udah sadar gitu Kak. Tapi intinya Ya memang apapun itu kalau itu membuatmu ya. hidup semakin baik ya silakan kalau aja. mati memang Tapi saya berkumpul nggak di bisa Firdaus. katakan itu Firdaus. Iya, kalau mati memang berkumpul di Firdaus ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Kak ya. Oke, thank you. Ya karena ndak mudah ya bilang itu Firdaus ya. Nanti saya bilang Firdaus, nanti Tuhan bilang, kok tahu kok Ilya, emang kau pernah ke situ? Silakan, ini siapa ini? Hins. Ya, selamat malam, shalom. Ya, shalom, silakan. Ya, Kak saya mau tanya,
terkait apa namanya kemarin saya baca di Alkitab ya, di Kejadian. Nah, ini sedikit agak jadi pertanyaan buat saya karena di pasal 1 kan dibilang apa namanya Allah menciptakan manusia kan. Nah setelah itu di pasal selanjutnya setelah hujan turun, kalau nggak salah ya, hujan turun terus Allah mulai membuat manusia gitu kalau nggak salah. Jadi Di mana Kejadian berapa? Bentar. Kalau nggak salah baca ya, bentar saya lihat dia. Kejadian 2. Kejadian 1 kayaknya. Bentar. Saya juga baru ngeh semalam. Mana ya? Ada sungai mengalir baru dari tanah Hawila, baru Tuhan membuat manusia. Begitu kan? Nah, Kejadian di 1 ayat- dan Kejadian 2 kan? Ya, di ayat 26 di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, bersihkan dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat berapa ya itu? Di Kejadian 2. Ya, Kejadian 2 ayat berapa ya? Ayat 5, belum ada tumbuh-tumbuhan apa, belum ada manusia untuk mengerjakan tanah, maka Tuhan menciptakan manusia, begitu kan? Ya, ketika itulah Tuhan Allah membuat bentuk manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ya kan? Ya, itu secara apa ya? Kronologisnya gimana ya menurut Kak Elia? Ya kamu lupa baca ayat 4-nya itu. Baca dulu ayat 4-nya. Ayat 4-nya. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya berarti itu pengulangan dari Kejadian 1 enggak? Detailnya enggak itu? Oh, iya. Berarti Ya salah kau bacanya, makanya perhatikan, dia kecil-kecil tuh perhatikan. Kejadian 1 itu secara umum, Kejadian 2 itu didetailin tuh, makanya dikatakan demikianlah riwayatnya. Kan Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia. Nah bagaimana manusia ini diciptakan? Nah di Kejadian 2 dijelaskan, demikianlah riwayat ketika itu diciptakan. Manusia itu diciptakan bagaimana? Oh dikasihlah tanah, dikasihlah begini. Bukan berarti 2 kali manusia dicipta. Gitu. Ya. Nah, kalau Kak Elia yang Taman Edennya itu apakah di bumi atau diangkat sama Tuhan ketika manusia berdosa? Apa gimana? Untuk lokasi Taman Edennya itu apakah betul ada di bumi atau emang udah diangkat Tuhan pas manusia jatuh dalam dosa? Eden itu di bumi. Nggak ada Tuhan angkat. Dia tetap di bumi. Cuma ya udah rusak lah. Oh, Gitu. iya. Ya kalau beberapa penafsir mengatakan itu di sekitar daerah Irak. Eden itu di bumi, bukan di luar bumi. Yang ada sungai Tigris, Efrat, dan lain sebagainya. Ya, itu di bumi. Oh, iya. Tapi ada beberapa literatur Kak yang saya baca bahwa di beberapa, kalau nggak salah ya, di bahasa aslinya itu ada terjemahan, misalnya waktu Yesus memberikan waktu disalib, ada penjahat yang bilang yang bertobat, kemudian dia bilang hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Nah, ada juga yang bilang bahwa ketika manusia meninggal karena belum waktunya penghakiman, mereka berada di Taman Firdaus. Jadi belum ada di surga yang sesungguhnya, tapi berada di Taman Firdaus. Betul, emang Firdaus. Tapi Firdaus itu apakah Eden? Oh, berarti beda ya Firdaus sama Eden. Beda. Oh iya. Oke. Ya. Jadi Firdaus yang dimaksudkan secara rohani ya, secara Iya, spiritual. Firdaus itu tempatnya para roh. Lagian Adam dan Hawa kemarin emang roh di Eden. Iya, Kan bukan. Mereka punya tubuh kan? Sedangkan yang dimaksudkan Tuhan Yesus tempat penantian Firdaus itu tempat penantian roh atau daging? Atau sudah ada tubuh? Roh. Roh, karena tubuhnya belum dibangkitin kan? Oh gitu ya. Ngerti ya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Apa lagi ya? Nah, saya mau tanya, bagaimana kita, bisa nggak share sedikit sini? Apa itu? Share. Jadi gini, saya beberapa
berapa bulan yang lalu pernah didoakan sama pendeta kan. Terus dalam doanya tersebut disebutkan bahwa ada suara pesan Tuhan lah gitu yang kuat yang harus saya tangkap. Kemudian beberapa minggu setelahnya ada suatu peristiwa yang dimana dalam peristiwa tersebut saya mendapat ada 3 orang yang memberikan pesan yang sama kepada saya. Nah, kemudian saya doa dan dalam hati saya apakah ini benar suara Tuhan. Kemudian beberapa minggu setelahnya saya mendapat suatu kesempatan, saya mendapat beasiswa dan itu menurut saya mungkin berhubungan dengan apa yang dinubuatkan. Nah, menurut Kak Elia, bagaimana? Intinya terkait masa depan lah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan itu suara atau visi dari Tuhan atau misalnya cuma keinginan kita sendiri atau suara hati kita sendiri gitu? Suara Tuhan tuh ndak pernah kasih tahu kamu nanti akan jadi direktur, kamu akan jadi presiden, tuh ndak ada begitu. Iya. Suara Tuhan itu fokus kepada apa? Pembentukan karakter untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan untuk hal-hal dunia ini ya, bukan. Kalaupun Tuhan seperti di Perjanjian Lama, dia memilih dia menjadi raja, itu Tuhan ngomong langsung kepada mereka melalui firman-Nya. Oh, kamu akan jadi raja Israel, kamu akan jadi begini-begini, begitu. Jadi ketika kamu bilang apakah ini dari Tuhan atau enggak, kamu bertanggung jawab penuh atas semua tindakanmu. Nah, masalahnya kamu serahkan itu enggak kepada perkenanan Tuhan. Ya. Jadi jangan gini loh, jangan nge-scope dirimu di dalam apa yang kamu pikirkan tentang apa yang Tuhan sudah pasti lakukan buat kamu. Enggak. Tuhan itu pasti menyertai kita. Tuhan itu pasti bersama kita. Tapi tergantung perbuatan kita. Kalau kamu mau jadi bos perusahaan judi online, apakah Tuhan akan bersama kamu? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu dapatkan. Misalnya kamu di masa depanku begini-begini, lalu kamu menjadi seorang pejabat yang hebat, kamu jadi kaya raya, tapi kamu jadi kaya raya itu dari hasil yang tidak benar. Lalu apakah itu kamu katakan jawaban dari Tuhan? Tidak begitu orientasinya. Kita bisa tahu itu dari Tuhan atau enggak kalau kita mengerjakan itu selaras dengan kehendak Tuhan atau enggak. Kalau kamu mengerjakan proses kehidupanmu dan masa depanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dari Tuhan. Karena buah yang datang dari Tuhan adalah pengudusan diri, pemurnian diri, dan segala macam. Iya, betul. Ya, jadi kita Kristen itu jangan over spiritualize gitu loh. Jangan berlebihan dalam hal Tuhan tuh saya mau jadi begini. Itu hati-hati ngomong begitu. Karena apa? Kamu bisa membenarkan dosa demi membenarkan apa yang ada di dalam visimu yang sebenarnya datang dari dirimu, bukan dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan itu apa? Pengudusan diri. Mengontrol moral dan etika dan kasih kita kepada dia dan kepada manusia. Artinya apa? Yang datang dari Tuhan itu udah ada. Hukum-hukumnya, perintah-perintahnya itu dari Tuhan. Misalnya kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu, itu sudah Tuhan kasih kepada kita. Nah masalahnya, saya mau jadi direktur, saya mau jadi guru, saya mau jadi pejabat. Apakah kita melakukan itu menurut ketetapan Tuhan tadi? Apakah saya jadi guru karena kasih saya? Apakah saya jadi pejabat karena saya mengasihi Tuhan? Iya. Kalau enggak, berarti itu karena keinginanmu, bukan karena keinginan Tuhan. Iya, betul. Ngerti nggak maksud saya? Kembali lagi ke motivasi kita ya, mau jadi betul, motivasi kamu itu dilandaskan oleh karena firman-Nya Tuhan atau bukan. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu itu mencocok-cocokkan firman Tuhan, bukan. Kamulah yang menyesuaikan kepada firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang menyesuaikan kepada kamu. Banyak orang Kristen salah pola pikirnya salah tentang itu. Jadi ketika dia mau jadi bos apa begitu, lalu diambil firman Tuhan dicocok-cocokkan, enggak. Tapi firman Tuhan itulah, hukum-hukum Tuhan itulah yang kamu jadikan sebagai landasan untuk melakukan sesuatu.
Dan itu harus di blend semua untuk bisa sampai kepada tujuan yang ilahi itu. Nah kalau seperti itu dari Tuhan. Iya. Tapi kalau nggak jadi begitu ya itu dari dirimu. Iya. Kalau kesini sih Kak, apa namanya? Kalau mau dibilang memang saya nggak mau untuk misalnya ikut ini, tapi saya dalam hatinya doa kalau memang Tuhan mau, dan saya intinya mau ingin menyerahkan hidup saya lah untuk Tuhan, melayani Tuhan, ya Tuhan tuntunlah kemana. Nah, ada beberapa apa tanda-tanda yang kayak Tuhan kasih, dan sampai saat ini saya sudah berada sekarang gitu kan. Ya, Intinya kamu yang harus menguji itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi. Ujilah segala sesuatu. Ya kamu yang harus menguji itu. Itu benar-benar dari Tuhan atau enggak. Gitu. Tapi ujilah menurut buahnya tadi Matius 7. Biar kamu tahu ini dari Tuhan atau enggak. Gitu. Banyak orang itu bercita-cita pengen jadi kaya. Ketika dia sudah kaya, ini dari Tuhan. Dia bilang begitu. Terima kasih Tuhan mengabulkan doaku, aku telah menjadi kaya. Tapi lupa kekayaannya itu dia dapatkan dengan menipu. Lalu dia katakan ini dari Tuhan. Kamu keji sekali. Jadi lihat dari buahnya. Kamu melakukan itu based on firman Tuhan enggak? Kalau enggak ya jangan bilang dari Tuhan. Gitu. Tuhan mengizinkan kamu melakukan itu, bukan berarti Tuhan memperkenankan kamu di dalam dosa, gitu loh. Paham enggak? iya betul. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya.